Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu bahan yang sangat padat untuk Anda. Sebuah ulasan ilmiah. Misi kita adalah membongkar isinya sama-sama. Topiknya sekilas mungkin terdengar rumit, demetilasi selektif. Tapi intinya sebenarnya keren banget. Ini tentang cara mengubah limbah biomasa, seperti lignin dari kayu yang biasanya kan dibuang begitu saja. Nah, ini diubah menjadi bahan kimia super berharga. Bayangkan saja, mengubah serbuk gergaji jadi bahan dasar untuk perekat canggih, obat-obatan, atau bahkan pestisida. Jadi, mari kita bedah. Ulasan ini memetakan berbagai perkakas kimia yang dipakai para ilmuwan untuk melakukan satu reaksi kunci ini. Kita akan lihat mana yang paling tajam, mana yang paling kuat, dan yang paling penting, mana yang paling ramah lingkungan atau hijau. Siap? Tentu. Jadi untuk memberi Anda gambaran yang lebih jelas, bayangkan lignin itu seperti kerangka pemuat di dalam pohon, sangat kuat dan kompleks. Salah satu unit bangunannya yang paling umum itu namanya guaiacil. Nah, unit ini punya sesuatu yang disebut gugus metoksi. Sederhananya, ini seperti penutup kimia yang sangat stabil. Kalau kita bisa secara selektif melepas penutup itu dan menggantinya dengan gugus hidroksil, kita akan dapat katekol. Katekol inilah emasnya, sebuah molekul platform yang bisa diubah jadi banyak produk berguna. Tantangan besarnya adalah bagaimana cara memotong satu penutup itu dengan presisi tanpa merusak sisa struktur molekul yang berharga. Oke. Jadi ini seperti operasi mikro di level molekuler ya. Kalau begitu, mari kita mulai dari pendekatan yang paling klasik, yang sepertinya datang langsung dari buku teks kimia organik. Ulasan Anda ini menyebutnya pendekatan stoikiometrik. Gambaran saya, ini seperti menggunakan pisau bedah. Sangat presisi, tapi mungkin butuh tangan yang sangat stabil. Analogi yang pas sekali, stoikiometrik itu artinya kita menggunakan reagen atau bahan kimia dalam jumlah yang setara atau bahkan lebih banyak dari bahan yang mau kita ubah. Jadi, untuk setiap molekul yang kita proses, kita mengorbankan setidaknya satu molekul reagen. Metode ini seringkali sangat efektif dan selektif. Nah, ulasan ini fokus pada dua keluarga utama, asam Lewis berbasis boron dan aluminium. Di ulasan ini ada satu bahan kimia yang dibahas tuntas. Namanya boron tribromida, BBR3. Namanya saja sudah terdengar, seram ya. Pasti ada kelebihan luar biasa sampai orang mau repot-repot memakainya. Apa yang membuatnya spesial? Keistimewaannya itu efisiensi dan bisa dibilang kelembutannya. Secara paradoks ya, reaksi dengan BBR3 ini sangat selektif dan bisa dilakukan pada suhu ruang, bahkan lebih dingin. Ini alat yang luar biasa untuk memotong gugus metil itu tanpa mengganggu bagian molekul lain yang mungkin sensitif. Hasilnya bisa sangat bersih. Tapi pasti ada tapinya kan? Mendengar kata tribromida, saya tidak membayangkan sesuatu yang bisa dibuang begitu saja ke wastafel. Tepat sekali. Dari sudut pandang kimia hijau, ini mimpi buruk. BBR3 itu sangat reaktif, beracun, dan korosif. Kalau kena sedikit saja uap air di udara, ia akan bereaksi hebat membentuk asam bromida. Anda juga butuh pelarut organik yang berbahaya seperti diklorometana untuk menjalankannya. Jadi ini contoh sempurna dari dilema klasik. Kita punya alat yang sangat efektif, tapi harganya adalah risiko keamanan yang tinggi dan dampak lingkungan yang buruk. Mendengar betapa berbahayanya BBR3 itu, saya jadi penasaran, apa reagen seperti ini masih umum dipakai sekarang di laboratorium? Atau ini lebih seperti peninggalan sejarah dari zaman dulu ketika efektivitas itu segalanya? Pertanyaan bagus. Jawabannya, ya, masih dipakai. Tapi dengan sangat hati-hati dan biasanya hanya pada skala kecil di laboratorium riset. Untuk sintesis molekul yang sangat spesifik dan bernilai tinggi. Untuk produksi skala besar, hampir tidak mungkin. Biaya penanganan limbah dan protokol keamanannya akan sangat-sangat mahal. Inilah yang mendorong para peneliti mencari alternatif lain, yang membawa kita ke poin menarik berikutnya di ulasan ini. Nah, ini dia. Ulasan ini membahas inovasi yang menggunakan aluminium iodida, ALI3. Ini sepertinya sebuah langkah maju. Apa cerita di baliknya? Ini contoh pengembangan yang cerdas banget seperti cerita detektif kimia. Para peneliti tahu ALI3 ini bagus untuk demetilasi. Tapi saat mereka coba pada eugenol, senyawa dari minyak cengkeh, mereka menemukan masalah. Gugus metilnya memang lepas, tapi bagian lain dari molekul, yaitu gugus alil yang berharga, ikut rusak.
Jadi operasinya berhasil tapi pasiennya kehilangan salah satu lemannya gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? AI3-nya terlalu agresif. Awalnya mungkin mereka berpikir begitu, tapi ternyata pelakunya bukan AI3, melainkan produk sampingan dari reaksi itu sendiri, yaitu asam iodida atau HI. Asam inilah premannya yang menyerang dan merusak gugus alil yang sensitif itu. Nah, terobosannya datang ketika mereka berpikir, bagaimana kalau kita tambahkan sesuatu untuk menangkap preman ini begitu ia muncul? Semacam petugas keamanan di dalam tabung reaksi. Persis, mereka menambahkan zat yang disebut pemulung asam, dalam hal ini adalah piridin. Jadi begitu asam HI terbentuk, piridin langsung menetralisirnya. Hasilnya, gugus alil tetap aman dan reaksi demetilasi berjalan dengan sukses besar, hasilnya mencapai 99%. Wow, itu beneran cerdas. Jadi masalah terpecahkan. Apakah AI3 dengan pemulung asam ini adalah solusi hijaunya? Lebih baik, tapi sayangnya belum sampai di sana. Ulasan ini sangat jujur tentang itu. Untuk membuat IE3, kita masih butuh bubuk aluminium yang mudah terbakar dan yodium yang juga tidak ramah lingkungan. Dan pemulung asamnya, piridin, itu sangat beracun. Jadi meskipun ini kemajuan pesat dalam hal presisi, dari sisi bahan baku dan limbah, perjalanannya masih panjang untuk bisa disebut hijau. Oke, jadi metode pisau bedah tadi canggih tapi merepotkan dan berbahaya. Bagaimana kalau kita coba pendekatan sebaliknya? Lupakan presisi, kita pakai palu godam saja. Ulasan ini membahas soal penggunaan air dan asam sederhana. Ini kedengarannya jauh lebih simpel. Betul, ini bisa kita sebut pendekatan kekuatan kasar atau brute force. Idenya adalah menggunakan bahan kimia yang sangat murah dan melimpah, seperti asam klorida atau asam bromida. Dan pelarutnya, air. Keuntungannya jelas, bahan bakunya tidak eksotis dan prosesnya lebih sederhana. Tapi, ya itu, seperti palu godam, sulit untuk mengontrol kekuatannya. Maksudnya, apa yang jadi korban dari pendekatan kekuatan kasar ini? Selektivitas. Untuk membuat reaksi ini berjalan, kita butuh kondisi yang sangat ekstrim. Suhu bisa mencapai 250–280 derajat Celcius dengan tekanan yang sangat tinggi. Dalam kondisi sepanas ini, molekulnya tidak hanya kehilangan gugus metil, bagian-bagian lain yang sensitif bisa ikut hancur. Jadi kita mungkin dapat produk yang kita mau, tapi bersama dengan banyak produk sampingan lain. Hasilnya jadi lebih kotor. Tapi di bagian ini, ulasan Anda menyoroti sesuatu yang sepertinya jadi jalan tengah yang menjanjikan. Katalis asam padat seperti zeolit. Apa itu zeolit? Zeolit ini pada dasarnya mineral dengan struktur seperti spons di tingkat molekuler, penuh dengan pori-pori dan situs asam. Bayangkan ini seperti palu godam tadi, tapi sekarang palunya kita tempelkan di dinding. Jadi hanya bagian molekul tertentu yang bisa mendekat dan kena pukulan. Sebuah studi dalam ulasan ini menunjukkan katalis zeolit beta bisa menghasilkan katekol dengan hasil hingga 90% pada 275 derajat. Ini kemajuan besar. Kenapa dianggap kemajuan besar? Pertama, katalisnya padat. Setelah reaksi selesai, kita tinggal saring, seperti misahin pasir dari air, lalu bisa dipakai lagi. Sangat efisien, kan? Iya ya. Kedua, kita tidak perlu menangani asam cair yang sangat korosif. Dan ketiga, meskipun suhunya masih tinggi, ini jauh lebih terkontrol. Itu masuk akal. Ini seperti menggabungkan kekuatan dengan sedikit kecerdasan. Tapi saya lihat ulasan ini juga membahas penggunaan air saja pada kondisi ekstrim. Kalau kita bisa pakai air saja, bukankah itu cawan sucinya kimia hijau? Secara teori iya, dan ini bidang penelitian yang sangat menarik. Pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi, air berhenti jadi air biasa. Sifatnya berubah drastis. Ia bisa melarutkan zat organik dan menjadi asam dengan sendirinya. Jadi, ya, demetilasi bisa terjadi hanya dengan air. Lalu, kenapa kita tidak fokus ke sana saja? Ini masalah skala dan efisiensi. Ulasan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang lumayan dengan air saja, kita butuh kondisi yang lebih ekstrim lagi. Bisa sampai 400 derajat Celcius dan tekanan 400 bar. Itu setara tekanan di kedalaman 4 km di bawah laut. Reaktor yang dibutuhkan untuk menahan kondisi seperti itu sangat mahal dan butuh energi luar biasa besar. Jadi, meskipun pelarutnya hijau, jejak karbon dari energinya bisa jadi sangat besar. Oke, paham. Jadi, hijau itu bukan cuma soal bahan yang dipakai, tapi juga soal energi yang dibutuhkan. Sekarang,
Kategori besar terakhir yang dibahas adalah hydrotreatment. Namanya terdengar sangat industrial, seperti sesuatu dari kilang minyak. Apa hubungannya? Hubungannya sangat erat, dan ini salah satu pendekatan yang paling banyak diteliti. Konsepnya dipinjam langsung dari industri petrokimia. Idenya adalah menggunakan katalis padat, biasanya logam seperti platina atau palladium, atau yang lebih murah seperti nikel, lalu dialiri gas hidrogen bertekanan tinggi. Di kilang minyak, tujuannya biasanya untuk menghilangkan semua oksigen dari minyak mentah untuk jadi bensin. Tapi dalam kasus kita tidak mau menghilangkan semua oksigen kan? Gugus hidroksil pada katekol itu justru yang membuatnya berharga. Tepat sekali. Dan disitulah letak tantangan terbesarnya. Kontrol. Reaksinya sangat kuat. Demetilasi, yaitu melepas gugus metil, seringkali hanyalah langkah pertama yang terjadi dengan sangat cepat. Jika kita tidak menghentikan reaksi tepat pada waktunya, reaksinya akan berlanjut. Gugus hidroksil yang berharga bisa ikut hilang. Lebih buruk lagi, cincin aromatiknya bisa menjadi jenuh. Apa ruginya kalau jadi jenuh? Nilainya jauh berbeda. Katekol itu molekul reaktif, penuh potensi. Kalau sudah jenuh, jadi seperti sikloheksana, lebih mirip bahan bakar biasa. Kita pada dasarnya mengubah calon emas menjadi timah. Itulah mengapa berhenti di tengah jalan itu sangat krusial. Dengan tantangan sebesar itu, apakah ada contoh yang benar-benar berhasil? Ada, dan inilah yang membuat para peneliti tetap optimis. Ulasan ini menyebutkan beberapa contoh yang menjanjikan. Misalnya, katalis bernama nikel fosfida Ni2P di atas penyangga zirkonia mampu menghasilkan katekol dengan hasil yang cukup baik, sekitar 67,7%. Ini menunjukkan bahwa target itu bisa dicapai, meskipun masih butuh banyak riset untuk membuatnya sempurna. Tapi selalu ada sisi lain kan? Dari segi keamanan, menggunakan gas hidrogen bertekanan tinggi kedengarannya bukan main-main. Sama sekali bukan. Itu risiko terbesarnya. Gas hidrogen di bawah tekanan tinggi sangat mudah meledak. Anda harus ingat, di skala industri, reaktor ini ukurannya bisa sebesar ruangan. Jadi bayangkan satu ruangan penuh gas eksplosif. Protokol keselamatannya harus luar biasa ketat, dan ini menambah biaya serta kerumitan. Oke, mari kita tarik semuanya kembali. Sampai sekarang kita banyak bicara soal molekul model yang rapi. Tapi tujuan akhir Anda kan menerapkan ini pada lignin yang asli, polimer raksasa yang strukturnya acak dan berantakan. Ini adalah momen pembuktiannya. Bagaimana kinerja semua metode ini pada bahan yang sesungguhnya? Ini pertanyaan terpenting, ya? Lompatan dari teori ke dunia nyata. Dan ulasan ini mengkonfirmasi bahwa ya, banyak metode ini yang sudah dicoba pada lignin asli dan berhasil. Reagen seperti HBr atau AlCl3 terbukti efektif meningkatkan jumlah gugus hidroksil fenolik pada polimer lignin yang merupakan tujuan utamanya. Oke, jadi secara prinsip ini berhasil. Apakah ada metode yang menonjol sebagai yang terbaik untuk lignin asli? Ada sebuah studi komparatif yang menarik. Mereka menguji beberapa reagen dan menemukan bahwa senyawa bernama iodosikloheksana memberikan hasil paling menjanjikan. Tapi ada pendekatan lain yang lebih cerdas lagi, yaitu pendekatan dua langkah. Pertama, mereka melakukan demetilasi pada polimer lignin yang besar. Tujuannya bukan untuk memecahnya, tapi hanya untuk membuatnya lebih reaktif. Kemudian, di langkah kedua, lignin yang sudah diaktifkan ini dimasukkan ke dalam proses pemecahan. Dan hasilnya? Hasilnya luar biasa. Langkah kedua ini bisa menghasilkan hingga 80% senyawa mirip katekol. Tapi, seperti biasa dalam kimia, ada konsekuensinya. Tunggu dulu. Jadi, setelah kita bersusah payah memodifikasi lignin ini agar lebih reaktif, justru sifat reaktif itu yang jadi bumerang. Tepat. Ini adalah sebuah ironi dan pertukaran klasik dalam kimia. Lignin yang sudah didemetilasi itu menjadi jauh lebih reaktif. Ini bagus untuk dipecah menjadi molekul kecil, tapi juga membuatnya lebih rentan untuk bereaksi dengan dirinya sendiri dan membentuk arang atau produk sampingan padat. Jadi para ilmuwan harus berjalan di atas tali, membuat lignin cukup reaktif untuk dipecah, tapi tidak terlalu reaktif sampai-sampai ia gosong. Baik. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa kesimpulan besarnya untuk Anda? Kita sudah menjelajahi dunia perkakas kimia. Dari pisau bedah yang presisi tapi berbahaya, palu godam yang sederhana tapi kasar, hingga mesin kilang yang kuat tapi sulit dikontrol. Kesimpulan utamanya yang benar-benar ditekankan oleh ulasan ini adalah adanya pertarungan konstan antara tiga hal, selektivitas, keamanan, dan keberlanjutan.
Jarang sekali kita menemukan satu metode yang unggul di ketiga aspek tersebut. Metode yang paling presisi seringkali yang paling kotor. Metode yang paling sederhana seringkali yang paling boros. Arah masa depan yang paling menjanjikan tampaknya mengarah pada pengembangan katalis padat yang lebih canggih. Katalis yang stabil, bisa didaur ulang, dan idealnya bisa bekerja efisien di dalam air pada kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Ini seperti upaya untuk menggabungkan yang terbaik dari semua dunia yang telah kita diskusikan. Termi akan meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Seluruh bidang kimia yang rumit ini, dengan reaktor bertekanan tinggi dan reagen berbahaya, pada dasarnya fokus untuk memutus salah satu ikatan kimia paling stabil di alam. Namun, ulasan ini sempat menyinggung bahwa beberapa jenis bakteri dan enzim di alam bisa melakukan hal yang persis sama dengan selektivitas sempurna pada suhu dan tekanan kamar. Meskipun pendekatan bioteknologi ini tidak dibahas mendalam di sini, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Sementara para ahli kimia terus membangun perkakas yang semakin canggih, mungkinkah solusi hijau yang paling elegan dan efisien untuk masalah ini sebenarnya tidak ditemukan di dalam reaktor baja, melainkan tersembunyi di dalam sebuah mikroba?